pernyataan dan juga bukti-bukti ya, fakta-fakta yang dibawa oleh pihak masyarakat, mulai dari DKM, MUI, kemudian dari kelurahan, kecamatan, bahwa gedung ini jelas ilegal karena ada pemalsuan surat. Kalau menurut kita ada indikasi pemalsuan surat, bukan kesalahan lagi ya, karena tempatnya di Cemenyan ya, yang dikeluarkan dalam suratnya itu ternyata pembangunannya di sini. Nah, di Bojong ya, jelas ini merupakan pelanggaran konkret. Pendirian Yayasan Benih Kebudayaan Indonesia tidak berizin ya. Kalau ini sekarang kita pasang bersama-sama di hadapan Satpol PP, Kapolsek, Kapolres, Babinsa, kemudian dari Kesbangpol, semua hadir. Tuh, baju hijau tuh yang kerja. Tuh yang pakai baju hitam tuh, galar sana tuh. Nggak menindakkan kemarin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Arus News dan kawan-kawan Ahad Media Tama Group. Pagi ini kita telah berada di kediaman Ketua MUI Desa Sukamukti, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan Ustadz Sogiri, dan menindaklanjuti aksi damai massa yang dilakukan kemarin, dan kita akan wawancari beliau. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah kabar baik di pagi ini. Alhamdulillah. Ustadz, melihat aksi demo kemarin yang dilakukan secara damai dan diberikan apresiasi full oleh Pol PP Kabupaten Bandung dan Kapolsek Ya, Ketapang ya, dengan damai. Lalu kita mendapatkan informasi bahwa ternyata H+1 mereka melakukan pembangunan lagi. Ustadz Sogiri selaku Ketua MUI melihatnya seperti apa nih? Ya, saya kebetulan dengar dari orang-orang sana. Setelah hari kedua setelah aksi itu, aksi kemarin besoknya, kami ada tidak pembangunan. Seolah pihak yayasan itu punya kekuatan atau punya yang backing gitu yang ada. Oke. Nah, saya mohon itu kepada pihak-pihak terkait itu, tolong tadi tertiban aja. Kan dari Satpol PP kemarin udah ada surat agar pihak yayasan itu memberhentikan sementara sebelum izinnya ada resmi. Jadi takut-takutnya nanti warga, walaupun warga seolah kurang berani, tapi kalau warga itu memberikan mandat pada saya dengan beberapa tanda tangan untuk bergerak, seolah dia tidak setuju dengan bangunan itu. Nah, seandainya pihak pemerintah, pihak terkait seperti Satpol PP hanya memberi himbauan dengan surat, tidak dengan aksi, nah takut nanti ada unjuk rasa yang lebih besar dari kemarin itu. Oke, baik. Nah, itu akan membahayakan atau menjadi merepotkan semua ya. Artinya diduga yayasan itu punya backing, Iya, karena dia merasa habis ini bangun lagi aja gitu ya. Seperti itu. Jangan yang sebelumnya juga diadakan diminta musyawarah atau dia datang ke kantor desa, ke kantor kecamatan, kecamatan yang ngundang, sampai ke kabupaten waktu itu. Datang nggak? Nggak datang, sampai 5 kali itu nggak datang. Nah itu soalnya dia memberi perlawanan secara lemes gitu. Secara Baik, halus. secara halus. Secara halus. Baik, Ustadz Sugiri, yang mau kita tanyakan, sudah ada pernyataan penolakan dari warga Udah yang itu. sudah digalang dalam bentuk surat ya? Udah bisa. Yang pertama itu. Ada 200 lebih ya? Ya, Boleh ditunjukkan, Ustadz? Nah, ini surat yang pertama penolakan itu dibikin itu di tahun saya lihat buktinya nih. Ini yang pertama itu surat tertanggal 1 Mei 2021. Tertanggal 1 Mei 2021. Ini dari Ketua RT. Oke, baik. Ya. Nah, silakan. Itu disusul dengan hasil rapat waktu itu para pengurus DKM Desa Sukamukti 150 orang. 150 orang. April kemarin. Ya, itu di bulan Oke, baik. Mei 2021. Ya. Nah, terus karena ada itu, ada lagi rapat di 23 Agustus 2022. Ini saya bikin material rapatnya. 23 Agustus
Boleh dilihat? Ya, 2000, 22. artinya 3 tahun sebelumnya. 3 tahun sebelumnya. Oke. Ini yang tanda tangan itu para tokoh Berjumlah? berjumlah 51 orang sih. 51 orang, termasuk para ketua DKM. Oke, ini baik. membubuhi Ya. stempel, ya ada buku stempel. Itu 2022. Yang tadi 2025 ya? Buat aku itu. Oh, tadi Dan yang 2022. 25 ada. Oh, yang tadi 2025 April. 22 ini, 22. Oke, ini 2022. Oke. Ini ada ya, ada foto-foto rapat, stempel dari seluruh ketua RW, Ya. Baik. Ya. ini dari ketua RW juga. Nah, itu Be. Ini bukti apa? Bukti Oke. apa? Baik. Foto-foto ya. Ya, jadi permintaan Ustadz sebagai ketua MUI dan tokoh masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Bandung. Kami minta itu atas nama masyarakat, minta segera menertibkan aja agar tidak terjadi bentrokan-bentrokan yang tidak diinginkan. Kalau lagi bentrokan yang tidak diinginkan, nanti akan mengakibatkan perpecahan yang antar depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Arus News dan juga kawan-kawan Ahad Media Tama Group di mana saja Anda berada. Pagi ini kita berada di Kabupaten Bandung, tepatnya di Desa Sukamukti, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung. Kemarin, daerah Desa Sukamukti, warga dengan penuh persaudaraan dan juga keguyuban mengkritisi adanya bangunan yang diduga menyalahgunakan dalam perizinannya, atau disingkat dengan posisi perizinannya palsu, tidak sesuai dengan surat yang dikeluarkan dengan lokasi yang dibangun. Dan kita akan mendengarkan saat ini statement dari seorang kepala desa Sukamukti dengan siapa Pak Kades? Agus Tajudin SPND. Dengan Pak Agus Tajudin, Sarjana Pendidikan. Apa kabar Pak Kades? Selamat pagi. Baik. Alhamdulillah. Ya. Pak Agus, bicara dugaan izin yang dilakukan oleh sekolah nasional dari kemarin pasca di demonya warga secara damai, itu ada informasi melakukan kegiatan lagi Pak Kades, Ya. membangun lagi. Ya. Sepertinya mereka ada seolah-olah ada yang membackup di belakang. Menurut Pak Agus sendiri seperti apa? Begini, setelah kami atau warga masyarakat melaksanakan aksi damai terhadap pendirian yayasan, bangunan yayasan tersebut, itu sebelumnya dari Satpol PP sudah memberikan himbauan kepada pihak yayasan agar memberhentikan kegiatan pembangunan. Nah, kemudian kita melaksanakan aksi damai dengan warga. Nah, setelah ada aksi damai, itu kegiatan itu ada yang mantau oleh warga juga, masih melaksanakan kegiatan pembangunan. Artinya mereka tidak mematuhi himbauan yang dilakukan oleh pihak Pemkab itu. Nah, yang jadi permasalahan kami pun tidak tahu di belakangnya siapa yang bermain, kami pun tidak tahu. Ya, hanya dari pasca kemarin aksi damai warga masyarakat, kami menindaklanjuti keinginan masyarakat, para muspika yang ada di Kecamatan Ketapang menindaklanjuti untuk menggiring warga yang aksi damai tersebut mengadakan audiensi dengan anggota DPRD Kabupaten Bandung. Dan alhamdulillah pada waktu hari Senin, Selasa dan Rabu Kemarin ya? ya, kami menindaklanjuti ke anggota DPRD Kabupaten Bandung, dan kita menyampaikan surat permohonan untuk mengadakan audiensi antara warga masyarakat dengan pihak yayasan yang difasilitasi oleh anggota DPRD Kabupaten Bandung Komisi C terkait dengan bangunan, izin bangunan, begitu. Dan dari pihak yayasan hadir? Nah, pihak yayasan itu sebetulnya kami sudah pernah mengundang di kantor desa 1 kali, mereka tidak hadir. Baik. Di kecamatan
tidak hadir. Kemudian difasilitasi oleh Dinas Perizinan tidak hadir. Kemudian oleh PUTR juga tidak hadir. Makanya kami juga bingung. Artinya udah lebih dari 3 kali pemanggilan ya? Sudah lebih dari 3 kali dipanggil resmi oleh dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Bandung. Nah makanya kemarin masyarakat mungkin tidak sabar, Geram ya? geram lah mungkin ya, karena kami itu kan sebagai pemerintahan desa wajib memfasilitasi antara warga dengan pihak-pihak terkait yang ada kepentingan apapun begitu. Himbauan Pak Kades kepada pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini, lalu DPRD juga pejabat terkait, apakah bangunan ini masih bisa ditolerir? Karena indikasinya sangat kuat antara surat yang diterbitkan alamat di mana dan lokasi bangunan fisik alamat di mana. Ya. Himbauan seperti apa Pak Kades? Begini, sebagai pemerintahan desa, saya sebagai kepala desa, RT dan RW menghimbau kepada pemerintahan Kabupaten Bandung terkait dengan izin bangunan yang memang kalau kita lihat itu izin bangunannya yang tertulis itu di Cipayung. Ya. Sedangkan bangunan itu terletak di Desa Sukamukti. Nah berarti kan tidak ada hubungan antara surat izin tersebut dengan bangunan yang ada sekarang. Ya. Kemudian pada waktu itu ada pengcek fisik dari PUTR dan orang-orang yang ahli dalam bidang struktur tanah. Itu sudah memberikan keterangan, statement tentang ada ketidaksesuaian antara bangun dengan sepren yang diajukan. Nah, menurut kami pemerintahan desa ya merasa heboh sekarang karena kan disangka kepala desa dapat uang kan dengan mengizinkan, padahal kami pemerintahan desa dan ketika warga menolak, kami tidak ada kewenangan untuk memberikan izin. Kami pun tidak pernah membubuhkan tanda tangan karena warga menolak. Hanya kan karena sekarang itu ada PBG ya Pak, izin online itu kan. Ya. Nah dengan izin online itu mohon ditinjau kembali ketika ada perusahaan atau apapun bentuk ya yang mengajukan pembangunan, harus ada persyaratan mutlak lah. Sebelum ada PBG itulah PBG itu pendaftaran pihak online, harus ada persyaratan yang mutlak yang ditandatangani oleh para warga. Karena kalau sudah begini kan yang heboh, yang repot pemerintahan daerah Pak, ya. Kepala desa, RT RW, kecamatan, polsek harus mengadakan pengamanan. Sementara ketika mereka membuat izin, kita pemerintahan desa, kecamatan itu tidak tahu apa-apa dengan surat izin tersebut. Nah pas ributnya barulah ke pemerintahan desa. Jadi saya berharap menghimbau kepada pihak yang terkait dengan izin bangunan itu tolong dilibatkan pemerintahan desa, RT RW supaya ketika bangunan itu terjadi tidak menimbulkan masalah, supaya aman, tentram dan nyaman. Jadi kami sebagai pemerintah desa ingin wilayah kami itu tidak ada konflik, aman, nyaman, begitu Pak. Baik, makasih Pak Agus selaku Kepala Desa Sukamukti, sahabat Arus News dan kawan-kawan Ahad Media Tama Group. Inilah bincang-bincang singkat terkait menyikapi izin bangunan yang salah alamat. Terima kasih, semoga pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya pihak terkait Polsek, Polres Kabupaten Bandung bisa segera menyikapi adanya dugaan pemalsuan izin dari bangunan yang kemarin dilakukan aksi demo oleh warga secara damai. Terima kasih, saya Mugiono melaporkan dari Sukamukti, Ketapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.